Selamat datang teman-teman UKIM, Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Sebuah UKM penalaran yang ada di Universitas Negeri Surabaya, alma mater saya tercinta. Mempunyai 4 ruh: peneliti, penulis, aktivis, wirausaha. 4 ruh, nyawanya berarti berlapis 4. Selamat datang juga saya ucapkan di kegiatan MKBU menuju kebenaran bersama UKIM. Dalam keadaan pandemi COVID ini, izinkan saya untuk menyapa kawan-kawan semua melalui ruang jeda Warkop Buku. Perkenalkan, saya Ahmad Sobirin. Biasanya kalau di UKIM dipanggil dengan Mas Obi, angkatan 2004. Kalau tidak salah ingat, tahun 2005-2006 menjadi sekjen di UKIM. Saat ini tinggal di Desa Masangan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, menjadi abdi masyarakat desa, dan juga mengelola kesenangan saya dalam bidang perbukuan, mengelola perpustakaan desa, rumah baca Imhaba, dan juga menjadi penghuni ruang jeda Warkop Buku ini. Kawan-kawan UKIM, kalau mengingat UKIM, tentu begitu banyak kenangan yang berjejalan di kepala. Ada perasaan-perasaan yang bercampur aduk di dalam dada. Di tempat itulah hampir bisa dikatakan menjadi sentral kegiatan saya di kampus UNESA. Bahkan menjadi rumah pertama saya di Surabaya itu. Bukan karena apa-apa, tapi karena tidak punya biaya buat ngekos. Bersama kawan-kawan yang lain, saling mengisi dan berbagi, bertumbuh dari hari ke hari, menajamkan isi kepala, dan merekatkan isi hati. Kalau saya mendengar berita-berita tentang UKIM saat ini, saya merasa senang dan bangga karena begitu banyak prestasi-prestasi yang telah diraih oleh teman-teman UKIM dalam bidang karya tulis ilmiah, PKM, dan lain sebagainya sampai menuju ke tingkat nasional. Sesuatu yang sangat membanggakan. Pengalaman yang luar biasa. Dulu di masa kami masih sedikit prestasi-prestasi seperti itu, karena dulu lebih banyak teman-teman yang bergerak dalam aktivis ya. Hari ini prestasi yang bisa dilihat adalah dari karya tulis ilmiah. Namun ingat, jangan batasi dirimu hanya dengan karya tulis ilmiah saja. Banyak bidang lain yang bisa kau garap nantinya, yang didasari oleh nilai-nilai yang diambil dari ruh UKIM, yakni penelitian, penulisan, keaktivisan, dan kewirausahaan. Dan kita harus meraih prestasi tersebut. Prestasi bagi saya adalah ketika kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan kemalasan, mengalahkan keegoisan, mengalahkan sesuatu yang mampu melemahkan diri. Prestasi hakikatnya adalah ketika kita mampu lebih baik daripada hari kemarin. Kita perlu bertarung habis-habisan untuk memperoleh keberhasilan, bukan untuk mengalahkan siapa-siapa, namun untuk mengalahkan diri sendiri. Itu adalah prestasi sejati. Beda zaman, beda orang. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan saat ini adalah masa kalian, dan kalianlah orangnya. Kalau diingat-ingat, tahun 2004 saya masuk UNESA. UKM yang saya ikuti saat itu ada 3.
Yang pertama adalah UKKI, Unit Kegiatan Kerohanian Islam. Kemudian Pramuka yang mengajarkan nilai-nilai di sini senang dan di sana senang. Dan yang terakhir adalah UKIM. Dalam hal belajar, kita jangan hanya membatasi pada satu tempat saja. Setiap alam semesta yang terkembang ini adalah tempat kita belajar. Setiap orang yang kita temui adalah guru yang bisa memberimu arti. Dan pasti ada tempat-tempat dan orang-orang yang bisa membuatmu berubah untuk menjadi lebih baik, terinspirasi, tergerak untuk berkarya, dan juga merasa nyaman. Dan bagi saya, sebagian besar hal itu saya temui dan saya temukan di unit kegiatan ilmiah mahasiswa. Namun entah dimanapun kau berada nantinya, jadikanlah tempat itu sebagai ladangmu untuk menanam dan beraktualisasi diri. Jadi jangan batasi dirimu. Kawan-kawan UKIM yang saya hormati, kira-kira adakah yang sama dengan saya? Dulu awal mula saya masuk ke UKIM itu karena tertarik dengan penulisnya. Kalau saya lihat dari data yang saya minta ke Mbak Forma Amalia, perihal kecenderungan atau alasan anggota UKIM, anggota yang masuk ke UKIM, dari 456 responden itu 120 orang memilih aktivis, ada 187 mahasiswa memilih wirausaha, 223 memilih penelitian, dan 270 memilih penulisan. Artinya bisa memilih 2 atau 3, tetapi yang paling banyak adalah penulisnya. Tapi seperti yang saya katakan, bahwa awal mula saya masuk UKIM karena tertarik dengan kata penulisnya tadi. Kalau saya ingat-ingat saat itu malam-malam saya berjalan kaki mengelilingi kampus, lewat beberapa bangunan joglo, dan ada salah satu bangunan joglo di bawah pohon terembesi dengan papan nama berwarna putih. Gedungnya H3, bertuliskan UKIM, Unit Kegiatan Ilmiah Mahasiswa, dalam kurung penulis, peneliti, penulis, aktivis, wirausaha. Nah, saya paling tertarik dengan kata penulisnya itu. Saya berpikir, wah, di sini nih tempat yang tepat untuk belajar menjadi seorang penulis. Pasti banyak penulisnya. Bayangan saya, di sana pasti berkumpul para penulis. Namun ternyata, saat saya sudah masuk ke dalam sana, ikut MKBU, saya tidak menemukan apa yang saya maksudkan. Karena yang diberikan adalah materi tentang menulis ilmiah. Padahal saya bukan orang yang ilmiah ya. Yang saya banggakan saat itu adalah penulisan secara umum, bukan hanya karya tulis ilmiah saja. Saya pikir di UKIM penulis yang dimaksud awalnya adalah penulis semacam penulis novel, menulis buku-buku inspiratif, dan lainnya. Karena saya saat STM, saat sekolah menengah atas, saat itu sedang gandrung-gandrungnya buku Kahlil Gibran. Wah, kata-katanya yang menyentuh, puisinya yang mendayu-dayu, membuat saya terpengaruh. Ternyata saat itu penulisan di UKIM lebih ditekankan pada penulisan karya ilmiah. Maka ada sedikit kekecewaan. Harapan yang ada di kepala saya berbeda dengan kenyataannya. Pada suatu malam, saat saya berada di joglo UKIM, duduk di bangku depannya, di situ ada Kang Mas senior. Tidak lama kemudian mereka mengajak saya ngopi. Dek, ayo melu ngopi yuk, ajak Kang Harun saat itu. Nggih Kang.
Saat itu ada selain Kang Harun, ada Kang Naryo, Kang Fajar, dan satu perempuan. Kalau tidak salah, oh ya, Mbak Ima, yang sekarang jadi istrinya Kang Fajar. Lalu saya dibonceng menggunakan sepeda Suprafitnya Kang Harun yang berwarna hitam. Bukan Kang Harunnya ya yang berwarna hitam, tapi sepeda Suprafitnya. Jangan dibalak-balik, nanti kalau dalam menulis berkata-kata jangan dibalak-balik, nanti salah artinya. Kami berlima itu menuju ke depan gedung Telkom. Saat itu halaman Telkom pintu gerbangnya masih terbuka bebas, karena di dalamnya masih ada telepon koin yang masih aktif beroperasi, sehingga malam sampai pagi pun dibuka pintunya itu. Lalu kita memesan kopi di seberang jalannya, mencari tempat duduk di atas rumput atau paving di halaman gedung Telkom itu. Lama mas-mas itu ngobrol, membahas apa saja, dan pada satu kesempatan saya curhatkan kepada beliau-beliau, saya utarakan mengenai pemikiran-pemikiran saya yang mengganjal di kepala dan di hati saya. Tentu saja perihal kegundaan saya saat itu tentang tidak saya dapatkannya sesuatu yang saya pikir ada di UKIM. Karena dari sekian puluh mahasiswa yang bersama saya saat itu ikut MKBU UKIM, ternyata lambat laun hanya beberapa orang saja yang bertahan. Entah karena kesibukan masing-masing, banyaknya tugas kuliah, atau mereka merasa seperti saya, yang ternyata harapannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Mereka kecewa. Tanpa memberikan protes, UKIM ditinggalkan dan diabaikan begitu saja. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa juga tidak. Tetapi saya mengutarakan kegelisahan saya saat itu kepada beliau-beliaunya. Mendengar curhatan saya itu, para senior-senior itu tersenyum. Menghisap rokok, dihembuskan, nyeruput kopi, lalu tak lama kemudian memberikan umpan balik. Kalau nggak salah yang pertama dulu Mas Harun yang ngomong. Ngene DOB, kalau memang yang kamu cari itu nggak ada di UKIM, padahal seharusnya ada di UKIM, maka ayo kita sama-sama rancang agar itu ada di UKIM. Sudah menjadi tugas kalian dan teman-teman yang lain untuk mengisi hal itu. Tugasmu lah yang memberikan dan membagikan apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau butuhkan itu. Sebab UKIM itu wadah, di mana kalian berproses di sana. Sedangkan kami hanya bisa memberikan yang kami bisa. Belajar dulu kamu dimanapun. Dan kalau kalian sudah mendapatkannya, dan kamu rasa itu cocok dan harus ada di UKIM, maka bagikanlah hal itu. Sebab kalau kita hanya ingin mendapatkan sesuatu atau menggantungkan diri dari orang lain, maka kita akan merasakan banyak kekecewaan, ujar Kang Harun saat itu. Ya Bi, UKIM itu bukan barang jadi. UKIM itu wadah. Orang-orang yang di dalamnya lah yang membuat wadah itu menjadi dinamis. Ruh UKIM penelitiannya, penulisannya, aktivisnya, wirausahanya, itu sebenarnya bukan barang jadi. Barang yang bisa langsung diberikan kepada yang menginginkan. Itu adalah ruh. Ruh itu artinya spirit. Yang jika tidak ada ruh itu, maka akan menjadi lumpuh dan mati. Kau bisa menjadi apa saja nantinya. Kau bisa berprofesi menjadi apapun. Namun, 4 ruh atau spirit itu harus tetap dan melekat untuk bisa dijadikan alat untuk mengembangkan diri kita dimanapun. 4 ruh itu sebenarnya bukan serangkaian cara, namun adalah serangkaian nilai-nilai yang melandasi kita dalam berkarya. Ujar
Kang Naryo saat itu. Jadi Bi, kalau ada orang yang masuk ke UKIM lalu punya keinginan untuk menjadi aktivis saja, penulis saja, peneliti saja, atau wirausahawan saja, sebenarnya kurang tepat. Boleh saja ia mengatakan bahwa aku masuk UKIM agar bisa menjadi penulis, menjadi aktivis, peneliti, atau wirausaha. Tapi sebenarnya itu kurang tepat. Keempat-empatnya harus menjadi spirit atau landasan dalam melakukan apapun. Kayak kamu, masuk UKIM karena ingin jadi penulis. Meski yang kamu maksud bukan penulis ilmiah. Menulis karya ilmiah itu cuma satu produk saja. Kalau kamu mau menulis yang lain, silakan, tidak masalah. Karena kalau dipikirkan betul, sebenarnya tidak ada yang tidak ilmiah. Karena semua ada ilmunya. Kalau ada ilmunya berarti itu ilmiah. Menulis puisi, cerpen, novel, artikel, berita, esai, buku, atau menulis berbagai jenis tulisan lainnya, semua pasti ada ilmunya. Dan artinya itu ilmiah, tidak melenceng dari nilai-nilai UKIM, tegas Kang Fajar saat itu. Menjadi penulis, kita perlu melakukan penelitian. Tulisan kita bisa menjadi landasan untuk seseorang bergerak, sehingga disitulah hakikat aktivis. Mereka bergerak karena nilai-nilai tertentu. Tentu seorang aktivis melandaskan apa yang dilakukannya dari apa-apa yang mereka baca, dari apa-apa yang mereka yakini, dan itu diambil dari pemikiran-pemikiran para penulis. Aktivis lingkungan, aktivis dakwah, aktivis pendidikan, aktivis sosial budaya, aktivis apapun. Dan para aktivis, para penulis, para peneliti ini harus menjadi seorang yang mandiri. Mandiri dalam berpikir, mandiri di dalam bertindak, mandiri juga secara ekonomi. Dan itulah hakikat dari wirausaha. Kita tidak tergantung pada yang lainnya. Kita mempunyai kaki yang kuat. Begitu ujar pala senior itu silih berganti memberikan doktrin kepada saya. Saya yang mendengar itu manggut-manggut saja. Tumbuh kesadaran di dalam diri saya bahwasanya di UKIM itu mengajarkan nilai-nilai itu. Mbak Ima saat itu senyum-senyum saja dan gegek melihat saya didawui, diwejangani, diberikan doktrin seperti itu. Ya, ruh UKIM itu bukanlah sesuatu yang parsial, bukan sesuatu yang terbagi-bagi, bukan. Ia sebenarnya integral. Maka kita harus mengintegrasikan semuanya itu. Satu sama lain membutuhkan. Wirausahawan membutuhkan penelitian, kemudian merancang bisnis plan-nya melalui tulisan. Kemudian dia harus beraksi. Nah, itu menjadi aktivis. Semua saling terkait ya. Saya menyesap kopi dalam-dalam untuk meresapkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh para senior itu. Mencatat hal-hal filosofis itu ke dalam buku jurnal harian saya. Saat itu malam semakin larut, saya dipesankan Mas Naryo mie rebus. Kami semua dipesankan mie rebus untuk mengganjal perut. Sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya, karena masa-masa itu masa-masa tak punya uang ya. Oh, ngekos saja, tinggal di UKIM ya. Dapat ngopi dan makan gratis serta kuliah UKIM secara privat. Nah, apa yang tidak senang? Lalu ada senior lain yang kurang suka ngopi di luar. Beliau lebih suka membaca buku saat itu. Ya, menurut ceritanya seperti itu. Dan beliau sekarang, dan saat saya menjadi mahasiswa dulu, beliau sudah menjadi dosen, namanya Mas Warju. Beliau saat itu dosen muda yang mempunyai kegesitan dan mempunyai kecerdikan, mampu mengambil kesempatan-kesempatan di mana yang lain belum melihatnya. Kalau saya lihat,
Saya kagum dengan beliau karena beliau merupakan pembelajar yang tekun. Saya mengingat beliau sebagai seorang yang bisa mengajarkan sesuatu secara praktis dan teknis. Beliau mampu menyulap ide-ide menjadi tulisan yang mampu dijadikan sesuatu yang bukan hanya bernilai atau bertambahnya untuk ilmu pengetahuan, namun juga bernilai jual yang tinggi yang bisa berbonus materi. Beliau paling jago dalam hal-hal karya ilmiah. Suatu ketika saya bersama beberapa teman berkunjung ke kontrakan beliau. Saya terkesan dengan rak bukunya, begitu banyak buku-buku yang ada di raknya. Sampai raknya itu melengkung karena terlalu berat menahan beban buku yang begitu banyak. Buku-buku yang mampu digunakan oleh beliau untuk mendukung profesi dan kompetensi beliau. Pantaslah beliau kalau pintar karena suka baca. Dan saya yakin orang-orang di UKIM, senior-senior saya itu suka baca semua. Ketika kuliah UKIM, beliau selalu memberikan motivasi kepada anggota UKIM untuk mengambil kesempatan, selalu mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Ada lomba-lomba ilmiah, ikuti. Ayo dek, cari ide-ide yang bisa kamu tuliskan dalam karya ilmiahmu. Mumpung masih menjadi mahasiswa loh, ada kesempatan melalui PKM. Kamu pasti bisa. Nanti saya kasih trik dan tipsnya. Hadiahnya gede loh, tapi ingat, jangan cari hadiahnya. Masalah hadiah itu bonus saja. Yang penting adalah kalian berkarya dan mengembangkan diri. Begitu kata Mas Warjo ya. Logatnya kayak gitu mungkin ya. Itu sebagian kata-kata yang saya ingat dari Mas Warjo. Teman-teman UKIM, ingat, karya ilmiah itu hanya salah satu output saja dari UKIM. Salah satu bagian saja, jangan dianggap sebagai keseluruhan. Kita bisa berkarya melalui tulisan dalam bentuk yang lainnya. Kita perlu mencari yang cocok dan pas dengan dirimu. UKIM tidak memaksa seseorang untuk membuat karya tulis ilmiah saja. Namun, yang dipaksa dalam UKIM adalah untuk menerapkan nilai-nilai dari 4 ruh itu di dalam pengembangan dirinya. Spiritnya bergeser, kita harus menggeser spirit dari meminta menjadi spirit berbagi. Saya yakin teman-teman UKIM ini punya kelebihan yang berbeda satu sama lain. Maka saatnya kalian saling sharing dan berbagi. Kolaborasi adalah kunci dan kita jadikan UKIM sebagai komunitas untuk saling mengisi dan saling berbagi. Ya, kita semua itu butuh proses untuk bertumbuh. Apa-apa yang ada di dalam UKIM bukanlah sesuatu yang sudah sempurna dan matang. Ia perlu waktu untuk bergerak dan tumbuh. Ia perlu menyesuaikan dengan masa dan keadaannya. Maka lambat laun, kalian yang di dalamnya juga akan mengalami pertumbuhan dan kematangan. Tujuan utama pendidikan bukanlah untuk menang saat ini, tetapi menang di masa depan. Begitu pula kalian di UKIM. Kamu tidak harus menang saat di UKIM, tetapi kamu harus menang di masa depan. Itu prolog dari saya sebelum ruh penulisan kita masuki. Kita ngopi dulu. Pemirsa, kita rehat sejenak.